Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Aulia Hussein dengan NPM 214102022 dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Tujuan dari dibuatnya tugas ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biokimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu penyakit, yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyakit jantung akibat penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner dan merupakan kelainan mikroardium yang disebabkan oleh insufisiensi aliran darah koroner. Dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit jantung koroner adalah ketidaksanggupan jantung akut atau kronis yang timbul karena kekurangan suplai darah pada mikroardium sehubungan dengan proses penyakit pada sistem nadi koroner. Dan ya teman-teman, PJK ini bukan penyakit menular ya, tetapi dapat ditularkan melalui sesuatu bentuk penularan sosial yang berkaitan dengan gaya hidup atau lifestyle. Karena itu, penyakit ini juga berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat. Lalu apa saja sih faktor-faktor penyebab jantung koroner ini? Jadi, faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner ini ada faktor utama dan ada juga faktor lain. Untuk faktor utama, yang pertama ada merokok. Merokok, keadaan jantung dan paru-paru mereka yang merokok tidak dapat bekerja secara efisien. Asap rokok mengandung nikotin yang memicu pengeluaran zat-zat seperti adrenalin. Zat ini merangsang denyut jantung dan tekanan darah. Asap rokok juga mengandung karbon monoksida yang memiliki kemampuan jauh lebih kuat daripada sel darah merah dalam hal menarik atau menyerap oksigen sehingga menurunkan kapasitas darah merah oksigen. Dan yang kedua ada hipertensi. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2007 menunjukkan sebagian besar kasus hipertensi di masyarakat belum terdiagnosis. Tekanan darah yang tinggi dan menetap akan menimbulkan trauma langsung terhadap dinding pembuluh darah arteri dan memudahkan terjadinya arteriosklerosis koroner. Dan faktor yang ketiga ada kolesterol. Lipid yang tidak larut dalam plasma ini dapat menyebabkan lipid terikat pada protein sebagai mekanisme transport dalam serum. Dan untuk faktor yang keempat ada obesitas. Penderita obesitas mempunyai resiko penyakit jantung koroner sampai 4 kali lebih tinggi dibandingkan pemilik berat badan normal. Karena setiap kelebihan berat badan 1 kg, peluang kematian akibat penyakit jantung koroner akan naik 1%. Dan faktor yang kelima ada diabetes. Diabetes menyebabkan faktor resiko terhadap PJK, yaitu bila kadar glukosa darah naik, terutama bila berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kadar gula darah tersebut dapat menjadi racun terhadap tubuh, termasuk sistem kardiovaskuler. Diabetes yang tidak terkontrol dengan kadar glukosa yang tinggi di dalam darah juga cenderung berperan menaikkan kadar kolesterol maupun trigliserida dan mendorong timbulnya plak dalam jantung. Dan faktor yang keenam ada kurang olahraga. Pasalnya, olahraga dapat memperkuat jantung dan meningkatkan sirkulasi darah, sehingga kadar oksigen di dalam darah pun bisa menjadi stabil gitu. Dan untuk faktor yang ketujuh ada stres. Kondisi stres menyebabkan tekanan darah pada tubuh meningkat. Tekanan darah tinggi yang tidak dapat diatasi dengan baik dapat menyebabkan seseorang mengalami serangan jantung. Dan untuk faktor-faktor yang lainnya ada faktor usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, geografis, dan ras. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada faktor usia. Usia merupakan faktor resiko yang tidak bisa kita hindari. Semakin tua seseorang, semakin ia beresiko terkena penyakit jantung. Telah dibuktikan adanya hubungan antara umur dan kematian akibat penyakit jantung koroner. Sebagian besar kasus kematian terjadi pada laki-laki umur 34-44 tahun dan meningkat dengan bertambahnya umur. Kadar kolesterol pada laki-laki dan perempuan mulai meningkat di umur 20 tahun. Laki-laki kolesterol meningkat sampai umur 50 tahun. Perempuan belum menopause, umur 45-50 tahun lebih rendah daripada laki-laki
umur yang sama. Setelah menopause, kadar kolesterol perempuan meningkat menjadi lebih tinggi daripada laki-laki. Dan untuk faktor yang kedua yaitu ada jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan faktor yang tidak dapat kita hindari. Pada perempuan, menopause merupakan salah satu faktor yang tidak bisa dihindari. Karena perubahan hormon pada usia menopause menambah resiko penyakit jantung koroner. Dan yang ketiga ada faktor riwayat keluarga. Riwayat keluarga memiliki riwayat serangan penyakit jantung akan menambah resiko terserang penyakit jantung yang sama. Dan untuk yang faktor keempat ada geografis. Geografis merupakan resiko penyakit jantung koroner pada orang Jepang masih tetap merupakan salah satu yang paling rendah di dunia. Akan tetapi ternyata resiko penyakit jantung koroner yang meningkat pada orang Jepang yang melakukan imigrasi ke Hawaii dan California. Hal ini menunjukkan faktor lingkungan lebih besar pengaruhnya daripada genetik. Dan faktor yang terakhir ada faktor ras. Ras merupakan perbedaan resiko penyakit jantung koroner antara ras didapatkan sangat menyolok. Walaupun bercampur baur dengan faktor geografis, sosial, dan ekonomi, di Amerika Serikat perbedaan ras antara ras Kaukasia dengan non-Kaukasia didapatkan resiko penyakit jantung koroner. Pada non-Kaukasia kira-kira separuhnya. Selanjutnya ada gejala-gejala penyakit jantung koroner. Untuk gejala yang pertama ada namanya angina pectoris. Angina pectoris yaitu rasa nyeri dada dan sesak napas yang disebabkan gangguan suplai oksigen yang tidak mencukupi kebutuhan otot jantung. Sakit angina yang khas itu adalah sesak napas di tengah dada yang bisa menyebar sampai leher dan rahang, pundak kiri atau kanan, lengan bahkan sampai ke punggung. Kejadian ini terutama terjadi pada saat latihan fisik atau adanya stres. Gejala yang kedua ada angina pectoris tidak stabil. Angina pectoris tidak stabil yaitu bila nyeri timbul untuk pertama kali, sakit dada yang tiba-tiba terasa pada waktu istirahat atau terjadi lebih berat secara mendadak, atau bila angina pectoris sudah ada sebelumnya namun menjadi lebih berat. Dan untuk gejala yang ketiga ada infark miokard namanya, yaitu kerusakan otot jantung akibat blokade arteri koroner yang terjadi secara total dan mendadak. Biasanya terjadi akibat ruptur plak osteosklerosis di dalam arteri koroner. Secara klinis ditandai dengan nyeri dada seperti pada angina pectoris, namun lebih berat dan berlangsung lebih lama sampai beberapa jam. Dan untuk gejala yang keempat ada namanya sindrom koroner akut. Sindrom koroner akut yaitu spektrum klinis yang terjadi mulai dari angina pectoris tidak stabil sampai terjadi infark miokard akut. Dan yang kelima ada mudah lelah. Jika jantung tidak efektif memompa darah, maka aliran darah ke otot selama melakukan aktivitas akan berkurang sehingga menyebabkan penderita merasa lelah dan lemah. Dan yang keenam ada gejala yang keenam yaitu mudah pingsan. Penurunan aliran darah karena denyut jantung atau irama jantung yang abnormal atau karena kemampuan memompa darah sangat buruk bisa menyebabkan pusing dan pingsan. Selanjutnya, apa sih efek atau dampak bagi tubuh jika sudah terkena penyakit jantung koroner? Nah, dampak yang pertama ini dapat mengakibatkan terjadinya aritmia. Aritmia ini salah satu komplikasi serangan jantung adalah gangguan detak jantung atau aritmia. Kondisi ini bisa terjadi karena serangan jantung merusak otot jantung. Kerusakan tersebut bisa mengganggu sinyal kelistrikan jantung. Nah, untuk gejala-gejala aritmia bisa berbeda-beda tergantung jenisnya. Pada aritmia takikardia, penderita merasakan tanda-tanda seperti jantung berdebar, atau detak jantung yang tidak teratur, nyeri dada, pusing, kelelahan, sesak napas, dan banyak lagi. Beberapa jenis aritmia bisa mengancam nyawa karena membuat jantung berdetak cepat, kejang, lalu berhenti memompa darah dan memicu serangan jantung mendadak. Dan yang kedua, bisa terjadi gagal jantung. Akibat serangan jantung parah, penderita bisa mengalami gagal jantung. Kondisi ini terjadi saat jantung tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh.
Kerusakan otot jantung akibat serangan jantung bisa merusak sebagian jantung, umumnya bagian jantung ventrikel kiri yang terimbas. Nah, untuk gejala gagal jantung itu sendiri diantaranya sesak napas, kelelahan, kaki dan lengan bengkak, gagal jantung juga dapat diatasi dengan kombinasi beberapa jenis obat. Di beberapa kasus, gagal jantung membutuhkan operasi. Nah, untuk efek atau dampak yang ketiga itu ada shock kardiogenik. Shock kardiogenik mirip dengan gagal jantung tapi lebih serius. Kondisi ini bisa terjadi akibat serangan jantung merusak banyak otot jantung. Penderita shock kardiogenik bisa mengalami bingung atau linglung, kaki dan tangan terasa dingin, tidak bisa buang air kecil, detak jantung dan pernapasan sangat cepat, kulit pucat, susah bernapas. Nah, shock kardiogenik perlu segera diatasi dengan pemberian obat khusus untuk meningkatkan tekanan darah dan sirkulasi darah. Dan untuk dampak atau efek yang keempat itu namanya ada ruptur jantung. Ruptur jantung adalah komplikasi serangan jantung yang sangat serius tapi relatif jarang terjadi. Kondisi ini bisa terjadi saat kerusakan otot jantung parah akibat serangan jantung membuat otot, dinding, sampai katup jantung ini pecah. Ruptur jantung umumnya tidak terjadi seketika setelah serangan jantung, namun selang 1-5 hari. Gejala ruptur jantung itu sendiri tidak jauh berbeda dari shock kardiogenik, namun tingkat fatalnya jauh lebih tinggi. Lalu untuk efek atau dampak yang kelima ada stres. Melansir dari Better Health, serangan jantung juga bisa berimbas pada kesehatan mental. Akibat serangan jantung, penderita bisa mengalami gangguan suasana hati seperti cemas sampai depresi. Setelah melewati fase kritis penyakitnya, penderita bisa merasa beruntung, tapi di sisi lain juga khawatir. Banyak di antara penyintas serangan jantung yang merasa hidupnya ini tidak tenang karena dibayang-bayangi ancaman gangguan kesehatan di masa depan. Penderita jantung juga bisa kurang percaya diri seperti malu sampai frustasi karena kehidupannya setelah serangan jantung ini berubah. Setelah mengetahui apa itu jantung koroner, gejala, faktor penyebab, dan dampak bagi kesehatan dari jantung koroner, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai bagaimana cara mengobati dan mencegah jantung koroner ini. Nah, untuk pengobatan jantung koroner, ini ada 3 metode pengobatan, yaitu yang pertama melalui perawatan diri, yang kedua melalui mengkonsumsi obat-obatan, dan yang ketiga ada metode operasi. Nah, untuk pengobatan yang pertama bisa dengan pengobatan dengan merawat diri, seperti berhenti merokok, berhenti meminum alkohol, mengkonsumsi makanan bergizi, mengelola stres dengan baik, menstabilkan berat badan, melakukan diet rendah lemak, dan olahraga teratur. Nah, untuk metode pengobatan yang kedua yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Para penderita penyakit jantung koroner dapat mengkonsumsi obat. Yang pertama pengencer darah seperti aspirin dan clopidogrel untuk membantu mencegah pembekuan darah. Dan yang kedua ada statin seperti obat yang bernama atorvastatin dan simvastatin untuk menurunkan kolesterol dengan membuang LDL dari darah. Yang ketiga ada obat penghambat enzim pengubah angiotensin seperti captopril dan enalapril untuk mengatasi hipertensi. Lalu selanjutnya ada angiotensin 2 reseptor blockers seperti valsartan dan telmisartan untuk menurunkan tekanan darah. Yang kelima ada penghambat beta seperti bisoprolol dan metoprolol untuk mencegah angina dan mengatasi hipertensi. Lalu ada nitrat seperti nitrogliserin untuk melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke jantung meningkat dan jantung tidak memompa darah lebih keras. Lalu ada antagonis kalsium seperti verapamil dan diltiazem untuk melebarkan otot di pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun. Lalu yang terakhir ada diuretik untuk mengurangi kadar air dan garam dalam darah melalui urin.
Nah, untuk metode yang ketiga itu ada metode operasi. Nah, untuk para penderita penyakit jantung, jika sudah tidak bisa diobati, maka bisa melakukan operasi. Yang pertama ada operasi pasang ring jantung atau angioplasti koroner, dilakukan dengan memasukkan kateter ke bagian arteri yang menyempit. Setelah itu dokter akan memasang ring di arteri untuk mencegah penyempitan kembali. Dengan begitu aliran darah dapat kembali lancar. Prosedur ini dapat dilakukan secara terencana pada pasien dengan gejala angina atau sebagai tindakan darurat pada seseorang yang mengalami serangan jantung. Dan untuk metode yang kedua yaitu ada metode bypass jantung. Prosedur bypass jantung ini dilakukan dengan mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain untuk ditempel atau dicangkok ke bagian antara pembuluh darah besar dan arteri dengan melewati area yang menyempit. Tujuannya adalah agar darah bisa mengalir lancar melalui rute baru tersebut. Nah, bypass jantung dilakukan dengan membelah dada pasien. Prosedur ini umumnya hanya dilakukan bila terdapat lebih dari satu arteri yang tersumbat. Dan untuk metode operasi yang ketiga yaitu ada transplantasi jantung. Tindakan ini dilakukan jika kerusakan jantung sudah sangat parah dan tidak dapat lagi diatasi dengan obat-obatan. Transplantasi jantung dilakukan dengan mengganti jantung pasien yang rusak dengan jantung yang sehat dari pendonor jantung. Dan untuk metode operasi yang keempat yaitu ada operasi katup jantung. Operasi katup jantung merupakan prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti katup jantung yang mengalami kerusakan agar jantung dapat berfungsi normal kembali. Nah, jika katup jantung masih dapat dipertahankan, dokter akan melakukan perbaikan pada katup jantung dengan memberi cara seperti menutup lubang pada katup jantung, menghubungkan kembali katup jantung yang terpisah, dan memperkuat jaringan di sekitar katup jantung. Lalu yang kelima ada operasi ablasi jantung. Ablasi jantung merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengatasi aritmia atau gangguan irama jantung. Prosedur ini dilakukan dengan cara membuat sayatan pada paha atau leher untuk memasang kateter di pembuluh darah yang menuju ke jantung. Di bagian kateter terdapat elektroda yang berfungsi untuk menghancurkan sebagian kecil jaringan jantung yang menyebabkan gangguan irama jantung. Jika dibiarkan tanpa penanganan, aritmia dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa penderitanya. Lalu yang terakhir ada operasi implan alat pacu jantung. Alat pacu jantung atau bisa disebut pacemaker merupakan alat yang digunakan untuk mengatasi aritmia dan mengatur irama jantung. Meski sama-sama digunakan untuk mengendalikan irama jantung, kedua alat ini memiliki perbedaan. Alat pacu jantung dapat dikendalikan irama jantung yang tidak normal dengan cara mengirimkan dorongan listrik bertenaga rendah pada jantung. Nah, dengan demikian jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan optimal. Lalu untuk pencegahan penyakit jantung. Ada banyak pencegahan yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit jantung koroner ini. Yang pertama, dengan mengatur pola makan yang sehat. Salah satu upaya pencegahan terhadap penyakit jantung koroner adalah menerapkan pola makan yang sehat. Oleh karena itu, kita bisa memulai lebih memperhatikan apa saja makanan yang kita konsumsi demi menjaga kesehatan jantung. Nah, yang kedua, berhenti merokok. Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang dapat menyebabkan berbagai masalah jantung, khususnya serangan jantung koroner. Lalu yang ketiga, dengan mengontrol tekanan darah. Cara mencegah penyakit jantung koroner bisa dilakukan dengan terus menekan tekanan darah agar tetap pada angka yang normal. Lalu yang keempat, ada olahraga teratur. Usahakan mulailah rutin aktif berolahraga mulai saat ini. Selain baik untuk kesehatan jantung, rajin melakukan aktivitas fisik juga baik untuk menjaga berat badan. Lalu kemudian ada mempertahankan berat badan ideal. Menjaga berat badan tetap ideal dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, menurunkan tekanan darah, serta menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada tidur cukup dan berkualitas.
Penelitian telah membuktikan bahwa kurang tidur memang dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang merupakan faktor resiko penyakit jantung. Penelitian tersebut mendapati bahwa mereka yang tidur 7-9 jam dalam sehari memiliki resiko hipertensi yang paling rendah. Lalu selanjutnya ada hindarilah stres, karena ketika seseorang mengalami stres, detak jantung meningkat, napas juga akan lebih cepat, otot menegang, dan tekanan darah pun akan meningkat pula. Nah, selanjutnya bisa dengan mengenai gejala-gejala penyakit jantung koroner, karena dengan ini kita bisa mawas diri jika sudah merasakan adanya gejala-gejala yang dirasakan oleh tubuh kita saat mengalami penyakit jantung koroner. Lalu yang terakhir ada medical check up. Nah, seseorang mungkin ada banyak orang yang mengidap penyakit jantung tanpa gejala. Nah, itu sebabnya perlu pemeriksaan kesehatan secara berkala. Lalu, apakah ada diet pangan yang dapat mencegah atau mengurangi terjadinya resiko penyakit jantung koroner ini? Ada tentunya, namanya diet jantung. Nah, diet jantung adalah pola makan yang bisa membantu meminimalkan dampak makanan yang kita makan terhadap kesehatan jantung. Tujuan yang utamanya adalah mengurangi asupan sodium dan lemak. Nah, diet jantung juga dapat bisa membantu menurunkan resiko kelebihan berat badan dan diabetes. Diet jantung ini juga sering disebut dengan diet DAS. Diet ini tidak hanya berguna untuk mengurangi resiko penyakit jantung, tapi juga penyakit lain yang mematikan seperti kanker. Nah, kenapa sih alasan kok harus milih diet jantung? Karena yang pertama, berdasarkan riset, orang yang konsisten menjalankan pola makan diet jantung diketahui memiliki resiko 31% lebih rendah atas penyakit jantung, 33% lebih rendah atas diabetes, dan 20% lebih rendah atas penyakit stroke. Lalu menurut sejumlah penelitian juga, perubahan gaya makan ini dapat menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung. Nah, diet ini juga dapat membantu meminimalkan dampak makanan yang dimakan terhadap kesehatan jantung. Lalu apa sih syarat-syarat diet jantung ini? Syarat yang pertama, energi cukup untuk mempertahankan berat badan ideal. Dan lalu protein ini harus cukup, yaitu sejumlah 0,8 gram per kilo per BB. Lalu lemak sedang, ada 10% berasal dari lemak jenuh dan 10-50% berasal dari lemak tak jenuh. Nah, untuk vitamin dan mineral harus cukup, dan disarankan untuk menghindari suplemen kalium, kalsium, dan magnesium. Lalu harus mengkonsumsi makanan yang rendah garam bila disertai edema dan hipertensi. Lalu makanannya juga harus mudah dicerna dan tidak menimbulkan gas. Seratnya harus cukup, cairan harus cukup, minimal setengah liter per hari, dan bentuk makanan juga bisa disesuaikan dengan kesediaan pasien jantung koroner ini. Lalu apa sih makanan apa saja sih yang harus dianjurkan dan harus kita hindari dalam pelaksanaan diet jantung ini? Untuk makanan yang dianjurkan, untuk makanan pokok, diet ini bisa menganjurkan dengan mengkonsumsi nasi, roti, kentang, pasta, mie, dan tepung-tepungan. Untuk lauk hewaninya ada ikan, ayam tanpa kulit, susu rendah lemak, dan putih telur. Untuk lauk nabati ada kacang hijau dan kacang kedelai. Sayurannya semua jenis sayuran yang tidak mengandung gas bisa dikonsumsi seperti buncis, kacang panjang, labu siam, wortel, tomat, toge, ketimun, dan oyong. Lalu untuk lemaknya, kita bisa mengkonsumsi minyak yang mengandung lemak tak jenuh seperti minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak zaitun. Lalu untuk buah-buahan, semua jenis buah-buahan segar kita bisa konsumsi seperti apel, melon, dan banyak lagi. Lalu minumannya kita menyarankan untuk meminum teh encer, sirup, dan yogurt. Lalu makanan yang harus kita hindari nih. Makanan yang harus kita hindari ini, makanan pokoknya kita tidak boleh mengkonsumsi kue-kue yang mengandung lemak yang tinggi, serta makanan yang mengandung gas dan alkohol.
Untuk lauk hewani, kita sangat tidak menyarankan untuk mengkonsumsi daging merah berlemak, ayam dengan kulit, susu full cream, limpa, babat, udang cumi, dan kerang keju. Untuk sayuran, kita tidak menyarankan sayuran yang mengandung gas seperti kol, sawi, lobak, nangka muda. Itu kan merupakan sayuran yang mengandung gas. Lalu untuk buah-buahan, kita juga menghindari buah-buahan yang mengandung gas seperti durian, nangka, dan nanas. Untuk lemaknya, kita menghindari untuk mengkonsumsi mentega dan santan kental. Dan untuk minuman, kita menghindari untuk mengkonsumsi teh kental, minuman bersoda, apalagi minuman beralkohol. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel yang menunjukkan porsi-porsi yang bisa kita konsumsi dalam melaksanakan diet jantung. Nah, di sini ada contoh menu-menu diet. Salah satu contoh yang bisa kita tiru untuk melaksanakan diet jantung ini. Pertama, saat kita sarapan, kita bisa mengkonsumsi 100 gram nasi atau bisa diganti dengan nasi tim, bisa telur, lalu ditambah dengan telur dadar, cah wortel, love tahu, dan 1 gelas susu skim. Dan untuk jam 10 kita bisa nyemil buah-buahan yang segar, misalnya buah apel, dan bisa juga mengkonsumsi misalnya 1 cup puding mozzarella. Nah, untuk makan siangnya kita bisa mengkonsumsi 100 gram nasi, ikan panggang, tempe bumbu kuning, sop oyong, dan untuk penutupnya bisa dengan 1 buah jeruk. Untuk contoh makan malamnya bisa mengkonsumsi 100 gram nasi, tahu bacem, tumis wortel, ayam bumbu tomat, tapi ayamnya harus bagian dada, tidak boleh yang mengandung kulit gitu ya. Dan untuk cemilan malamnya bisa mengkonsumsi yogurt. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit jantung koroner. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.